Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajul Abidin. Kita telah sampai kepada perkataan beliau Imam Ghazali, fahadha. Fahadha adapun ini lintasan hati yang ada pada hamba, bahwasanya di balik nikmat-nikmat yang aku rasakan yang datang kepadaku, itu ada yang memberikan nikmat, yang mana yang memberikan nikmat itu adalah Tuhan yang Maha Berkuasa. Dia memerintahkan dan Dia melarang. Dia berjanji dan Dia mengancam. Jika aku mentaatinya, aku akan diberi pahala. Tetapi jika aku bermaksiat kepadanya, dia akan menyiksaku. Nah, lintasan ini, kata Imam Ghazali, lintasan yang disampaikan kemarin itu, kata Imam Ghazali, ini adalah khatirul fazai. Ini adalah lintasan ketakutan. Alladzi yunabbihul abda, yang akan mengingatkan hamba, wa yulzimuhu al-hujjata, dan lintasan tersebut akan mengharuskan kepada hamba tadi al-hujjata untuk mendapatkan hujjah atau argumentasi tentang apa yang terlintas dalam hatinya. Wa yaqta'u anhu al-ma'dzirata, dan lintasan tadi akan memutus daripada hamba tadi al-ma'dzirata, alasan untuk bermalas-malas. Wa yuz'injuhu, dan lintasan tadi akan mendorong hamba ilan nazar, kepada berfikir, wal istidlal, dan kepada mencari dalil. Fayahtajul al-abdu inda dzalika, sehingga hamba tadi menjadi bangkit inda dzalika, ketika itu, ketika adanya lintasan ketakutan tadi. Hamba tadi akan menjadi bangkit, wayaqlaku, dan hamba tadi akan menjadi cemas dan akan menjadi tidak tenang. Wayangzuru, dan dia akan berpikir, fi thariqil khalas, di dalam cara untuk selamat, wa husulil amani lahu, dan di dalam cara untuk mendapatkan keamanan baginya, mimma, dari sesuatu, waqa'a, yang terjadi, biqalbihi, dengan hatinya, au sami'a bi udhunihi, atau apa yang dia dengar melalui telinganya. Falam yajid fihi, kemudian hamba tadi tidak mendapati fihi, di dalam cara selamat tadi, tidak mendapati sabilan, satu jalan pun, solusi apapun. Dia tidak mendapati siwan nazar, kecuali berfikir biaklihi, dengan akalnya. Tidak ada solusi kecuali dia harus berfikir menggunakan akalnya, fit dalail, di dalam dalil-dalil, wal istidlal, dan di dalam mencari dalil-dalil. Bison'ati, dengan ciptaan, ala soni, atas zat yang maha menciptakan. Jadi ketika di dalam hati hamba tadi ada lintasan ketakutan tadi, maka lintasan tadi itu akan mendorong hamba tadi untuk berpikir dengan akalnya, dengan logikanya, untuk mendapatkan solusi daripada lintasan tadi yang ada di dalam hatinya. Tetapi ternyata tidak ada solusinya, kecuali dia harus berpikir dengan akalnya di dalam mencari daripada dalil tentang ciptaan alam semesta ini. Yang tidak mungkin alam semesta ini yang begitu teraturnya, yang begitu indahnya, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Pasti ada zat yang menciptakan, yaitu adalah zat yang maha berkuasa. Liyahsulalahu, sehingga hasil bagi hamba tadi al-ilmul yaqin, yaitu ilmu yang menghantarkan kepada keyakinan, bima huwal ghaib, dengan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah perkara yang gaib. Jadi ketika seorang hamba tadi dia menggunakan
akal sehatnya, maka ketika dia melihat bangunan, misalnya melihat bangunan yang begitu indah, yang tersusun dengan rapi, tersusun dengan teratur, kemudian ada orang yang mengatakan kepadanya bahwasanya bangunan itu adalah tersusun dengan sendirinya, terbangun dengan sendirinya, teratur dengan sendirinya, maka akal sehat akan menolak. Tidak mungkin bahwasannya bangunan tadi itu tercipta dengan sendirinya, tersusun dengan sendirinya. Akal sehat akan mengatakan bahwasanya bangunan tadi itu pasti ada yang membangun. Nah, begitu juga alam semesta yang begitu megah ini, yang teratur dengan indah. Ada siang, ada malam, kemudian beredar terus setiap hari, ada matahari, ada bulan yang teratur berjalannya itu dengan sangat rapi. Akal sehat akan mengatakan bahwasanya alam semesta ini wujud tidak mungkin wujud dengan sendirinya, tetapi pasti ada yang menciptakannya. Dan sebuah ciptaan itu menunjukkan daripada kekuasaan yang menciptakan. Bagaimana kita lihat misalnya, hanya dengan pasir, besi, kayu, dan semen misalnya, seorang tadi bisa membangun daripada gedung-gedung yang tinggi dan yang mewah dan yang indah. Nah, ini semuanya menunjukkan daripada kepandaian atau kemampuan tukang tadi di dalam membangun gedung atau bangunan. Nah, bagaimana kita lihat alam semesta yang begitu luas ini, terbentang dengan luasnya, lautannya, daratannya, dan yang langitnya, semua terbentang luas, tanpa tiang dan seterusnya. Nah, ini semua menunjukkan daripada penciptaannya, menunjukkan daripada kebesaran zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Imam Ghazali mengajak kepada kita semua untuk berpikir, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah sehingga sampai kepada kesimpulan bahwasanya alam semesta ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, tetapi pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan semesta alam, zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa ya'lamu wa ya'lama, dan hamba tadi akan tahu annalahu, bahasanya dia memiliki Rabban, Tuhan, kallafahu, yang mana Tuhan tadi itu memberikan taklif kepadanya, beban syariat kepadanya yang harus dia kerjakan, yang harus dia pikul, wa amarahu, dan Tuhan tadi memerintahkannya, wa nahahu, dan Tuhan tadi melarangnya. Nah, ini adalah lintasan yang bisa mendorong hamba tadi untuk mencari daripada zat yang menciptakan alam semesta ini, sehingga sampai kepada kesimpulan bahwasanya alam semesta ini ada zat yang menciptakan. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.